dahsyat. Ada yang B aja nggak? B aja? Ada? Oh, B aja. Ada yang sebenarnya lagi gundah gulana tapi harus datang. Ada nggak? Ada, cuma nggak ngaku. Nggak apa-apa. Karena kita semua datang menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan apapun situasi, apapun kondisi hidup kita, betul? Kita tahu kita butuh firman, kita tahu kita butuh komunitas, maka kita datang no matter what, apapun kondisinya ya. So thank you for coming, terima kasih karena kamu di sini. Tepuk tangan untuk diri sendiri dulu. Okay. Terima kasih juga kalau aku berterima kasih sama teman-teman Present Worship tadi. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan waktu kita pujian penyembahan hari ini? Luar biasa ya. Jadi kita sering-sering pujian penyembahan bersama-sama ya guys, biar merasakan hadirat Tuhan. Hari ini kita mau mulai dengan pop quiz. Tenang saja, ini bukan matematika. Kita mau mencongak ya, bukan mencongak. Ini kita mau, maaf, mencongak itu bahasa zamanku. Kalau zaman sekarang apa? Oh iya Pak Guru, mencongak juga ternyata. Tapi kita mau quick personality test. Ada tes kepribadian. Tapi cepet, makanya pop quiz. Oke, yang pertama kita mau bagi kertas dan bolpen dulu ya. Kalau nggak punya bolpen, angkat tangan. Kalau sudah punya bolpen, biar nggak usah dikasih bolpen. Jangan angkat tangan. Nih, yang angkat tangan yang dikasih bolpen, tapi semuanya dapat kertas ya. Oke. Kertasnya diterima dan dibagi ke sebelahnya. Sebaiknya di kertas. Tulisnya sebaiknya jangan di buku sendiri, tapi di kertas. Ada yang belum dapat kertas atau pensil? Bolpen? Sudah semua dapat bolpen? Sudah dapat kertas semua? Oke, kalau sudah, karena setelah ini kita mau cepet kuisnya. Oke. Sebelum itu, siapa yang pernah personality test kepribadian gitu-gitu? Siapa yang tahu MKHU-nya? Atau DISC? Atau MBTI? Atau Enneagram, siapa tahu? Tahu? Satu-satunya Selin, keren banget. Nomor berapa kamu? 9. Oke. Yang nggak mudeng nanti cari tahu, Google sendiri. Siapa yang nggak mudeng apa-apa? Personality test itu apa? Nggak apa-apa ya, apapun yang ada dalam otakmu sekarang ini kesampingkan dulu. Kalau kamu sudah pernah tes, jangan ambil tes ini dari apa yang kamu sudah tahu. Oke, kosongkan pikiranmu. Kalau belum pernah tahu, malah aneh. Oke, yang penting adalah kamu harus jujur menjawabnya, tapi jujurnya kepada diri sendiri. Karena tidak akan ada orang lain yang lihat jawabanmu, tapi kamu harus jujur sama diri sendiri. Kalau kamu lihat, jadi nanti kuisnya adalah di depan, nanti akan ditunjukkan, tidak usah jalan dulu ya. Ada 2 option setiap lembar. Jadi nanti setiap slide akan ada 2 option, 1 atau 2, 3 atau 4, 5 atau 6 dan seterusnya. Kamu waktu baca, kalau kamu sebenarnya kayak aku tuh yang reaksimu adalah aku nomor 1, tapi kamu tapi nomor 2 lebih bagus. Terus kamu nulis nomor 2, jangan gitu. Oke, harus kalau kamu baca, kayak itu aku langsung kamu tulis. Oke, harus jujur sama diri sendiri. Tapi yang selanjutnya adalah supaya membantu kalian tidak terlalu overthinking. Aku akan kasih waktu 15 detik, nggak tahu nanti 15 detik kepanjangan atau enggak. 15 detik supaya kalian baca langsung jawab. Nanti akan dibantu sama Kak Seva di belakang. Ya, akan very strict. Pokoknya 15 detik selesai langsung next. Oke? Jadi nggak ada remedi juga, nggak ada mengulang. Oke? Jelas kayak gitu, 5 menit ya. Satu terakhir. Ingat, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jelek. Jadi pokoknya kamu baca apa yang kamu rasakan, kamu tulis angka itu ya.
cuma nulis angka, jawabannya 1, oh 3, 10 gitu ya. Oke, siap? Semuanya siap ya? Aku turun aja kali. Siap? Seva siap? Hah? Siap. Oh, pennya diangkat tolong supaya memastikan pennya aja, untuk memastikan semua orang sudah dapat pennya, Michael. Nggak tangan. Sudah ya? Sudah semua ya? Nggak ada yang ketinggalan ya? Jangan ada yang habis ini ketinggalan terus bilangnya aku tadi belum dapat gitu. Nyala nggak pennya? Oh ya, dicoba dulu. Ada yang mati nggak pennya? Nanti kalau tengah-tengah juga Mati. ada yang pennya perlu diganti? Aman? Tolong beri aku reaksi guys. Aman? Oke. Siapa mati? Oke, dicoba ya, dicoba pennya. Oh ini nih, makanya dicoba. Dicoba di kertas, jangan di tangan. Nyobanya di kertasnya. Diurep-urep nggak apa-apa, itu cuma buat kamu sendiri kok. Ini nih. Ada lagi, coba dicoba dulu, diurep-urep. Oke. Oke? Oke ya, oke semua ya. Oh, dan jangan ngobrol, nggak usah nyontek temenmu. Ini adalah personality tes kepribadianku, bukan tes kepribadian dia. Oke? Siap? Yuk. Siap Kak Seva, 1, 2, 3. Tulis angkanya saja. Next. Next. Kekuatan atau ketakutan? Satu ketakutan, nomor 2 kekuatan. Next. Angkanya saya ganti ya. Dari tadi 1, 2 loh guys. Ini baru 3, 4, makanya membaca yang baik. Next. Masih 3, 4. Next. Masih 3, 4 ya. Next. 5, 6. Next. 5, 6. Next. 5, 6 masih ya. Next. 7, 8 sudah ganti nomor. Next. Panjang, panjangnya ganti. Next. Next. Ini
ganti nomor 9 dan 10. Next. Next. Harus memilih. Next. 11, 12. Lanjut. Lanjut. Next. 13, 14. Next. Mantap. Harus milih ya, yang di tengah-tengah. Lanjut. Itu menurutku loh, bukan menurut Michelle. Menurutku. Selesai. Oke, selesai. Good job. Serius banget, kalian lucu banget gitu nih. Pas sambil ngerjain. Sekarang yang kalian lakukan perlu menghitung. Jadi kalian lihat yang angka 1 ada berapa? Salah. Kalau ada 1 sama 2, jadi angka 1 berapa, lebih banyak yang mana? Misal 1 dan 2 lebih banyak 1. 3 sama 4 lebih banyak 3. 5 sama 6 lebih banyak 6. Gitu. Itu yang dihitung. Karena tadi kan ada 1 sama 2 itu kan option 3 kali. Kan kamu nulis. Berarti lebih banyak 1 atau lebih banyak 2? Lebih banyak 3 atau lebih banyak 4? Lebih banyak 5 atau lebih banyak 6? Lebih banyak 7 atau 8? Lebih banyak 9 atau 10? Yang lebih banyak yang ditulis, yang dihitung. Jadi kamu ngitung apa? Enggak ditotal, jangan ditotal. Cuma ditulis lebih banyak 1 atau 2. Oh, lebih banyak 1 berarti kamu nulis 1. Boleh lingkari ya boleh. Kalau 3 sama 4 lebih banyak 4, kamu lingkari angka 4. Lebih banyak 5 atau 6, kamu lingkari angka 5. Jangan dijumlah, enggak usah. Karena bukan matematika tadi aku bilang. Bukan mencongat. Cuma perlu dilihat yang mana yang lebih banyak. Tapi BTW tenang saja, kalau kamu salah mengerti, enggak masalah. Ada yang nggak ngerti maksudnya gimana? Pokoknya lihat tulisanmu, lebih banyak 1 atau lebih banyak 2, lebih banyak 9 atau 10, lebih banyak 13 atau 14. Harusnya ngitungnya nggak susah karena cuma 3 per itu tadi. Per 3 pertanyaan, betul. Per 3 angka ya. Kan per 3 angka ganti angka itu. Oke? Sudah semua? Oke, ya belum. Nggak mungkin event, karena cuma 3 pertanyaan. Nggak mungkin angkanya genap ya, kamu nggak mungkin satunya ada 2, duanya ada 2, nggak mungkin. Karena pertanyaannya per angka tadi cuma 3. Ngerti nggak? Per pasangan tadi cuma ada 3. Ternyata ya, bingung ya.
Yang bingung siapa angkat tangan biar dibantu sama kakak-kakaknya. Nih. Ada lagi yang bingung? Aku aja biar dibantu. Kalau enggak bingung, ya udah. Merasa aman ya? Ada lagi? Udah bingung. Persis di sini ya? Nama masih Ada ada. semua nih. Jelas ya? Oke. Dilihat aja sekalian. Jadi kamu akan punya 7 angka yang dominan. Yang kamu lingkari ada 7 nomor, betul? Oke. 10, 11, 12, 13, 14. Pokoknya ganjil genap, sepasang, 7 kali, 7 pasang. Tunggu. Bentar ya, tunggu teman-teman yang semua. Oh gini ya? Tidak apa-apa, sudah, tidak apa-apa. It's okay, karena tidak ini kok, tidak mempengaruhi kelulusan maupun keselamatan. Jadi tidak apa-apa. Oke, kita dengarkan penjelasannya sebentar ya. Kita akan lihat apa maksud dari angka-angka ini. Use next. Ini adalah maksudnya. Ini hanya overview. Kalian boleh tulis kalau kamu dapat nomor 1, 4, 6, 8, 7. Salah enggak mungkin. 1, 4, 6, 8, 9, 11, 14. Kamu boleh tulis artinya apa. Tak kasih kesempatan nulis dulu. Kalau sudah, dengarkan aku. Mas. Indrawi itu bahasa Indonesia ya. Supaya enggak bingung sensing itu apa. Nanti aku akan jelasin sedikit. Oke. 10 detik terus dengerin aku ya. Cuma ditulis aja, enggak usah dipikir ke. Oke, semuanya bolpennya berhenti. Guys, bolpennya berhenti semua, dengerin aku ya sambil dengerin. Oke, ini overview saja. Aku nggak go terlalu dalam. Nanti kalian bisa bicarakan di entry masing-masing ya. Ingat, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Kamu bukan you're not a better person. Kamu bukan lebih baik karena kamu dominan atau karena kamu introvert atau kamu stabil atau kamu people person. Itu bukan berarti kamu lebih baik. Dan kamu pokoknya tidak ada yang baik, benar, salah.
Ya, itu. Oke, enggak ada ya. Semuanya sama. Tapi juga artinya kalau kamu ada nomor 1, bukan berarti kamu hanya nomor 1. Oke, kamu itu campuran dari semua ini. Tapi kita punya tendencies atau kecenderungan. Oke. Nah, yang pertama, introvert. Artinya kamu lebih personal, kamu lebih pribadi, kamu lebih maksimal kalau kamu ada di dalam kelompok-kelompok yang kecil. Kamu juga perlu waktu sendiri untuk bisa ngecas diri, bukan ngecas HP tapi ngecas diri. Oke, itu introvert. Siapa yang introvert? Angkat tangan aja. Lumayan banyak ya. Wih, banyak. Wih. Oke, ekstrovert nomor 2, kamu lebih outgoing, kamu orangnya suka keluar, suka ketemu sama orang. Kamu justru lebih maksimal kalau kamu bersama-sama dengan orang-orang lain. Bisa orang banyak, bisa orang sedikit. Dengerin dulu ya guys, dengerin dulu yuk, Ale. Dengerin dulu supaya aku bisa cepat, biar nggak kelamaan. Yang kedua, ekstrovert. Kamu perlu orang lain untuk bisa ngecas justru. Kalau kamu sendirian, justru bateraimu makin lama makin habis. Kamu perlu orang lain untuk bisa ngecas. Siapa yang ekstrovert? Bangga dong, Joseph. Nah, banggalah jadi ekstrovert. Aku tak bilang waktu aku SMA, enggak, sudah kuliah. Itu aku baru nyadar bahwa jumlah introvert di dunia ini tuh lebih banyak daripada ekstrovert. Karena, ya mesti, coba bayangin lebih banyak ekstrovert. Rame ini kayak apa, gitu? Of course lebih banyak introvert, cuma lebih diem aja. Yang ketiga adalah intuitive. Intuitive artinya kamu menerima info dari apa yang kamu rasakan. Jadi kamu tuh lihat atmosfer, kamu lihat vibes. Kayak Pak banyak ngomong gitu. Kayak itu kayak gini, kayak gini. Itu namanya intuitive. Lebih suka ide-ide yang abstrak dan imajinatif, sangat pakai imajinasi. Itu namanya intuitive. Siapa yang intuitive? Oke, separuh kira-kira ya. Yang keempat adalah sensing atau bahasa Indonesia indrawi. Kayak nama orang. Sensing itu artinya kamu sangat bertopang kepada sensesmu atau indramu. Info yang kamu terima harus bisa kamu lihat, atau kamu dengar, atau kamu cium, atau kamu pegang, atau kamu jilat kalau bisa. Kalau tidak bisa pakai indera, kalau tidak diterima dengan indramu, itu tidak diterima oleh otakmu. Sangat praktis dan realistis, sangat real, nyata. Siapa yang sensing? Ya, lebih sedikit ternyata ya. Oke. Yang nomor 4 adalah feeling. Feeling itu mengambil nomor 5. 5 adalah feeling, yaitu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai hidupmu atau perasaanmu dan orang-orang di sekitarmu. Aku memutuskan gini karena menurutku orang ini merasakan gini, kayaknya lebih baik gini, buat aku ini penting. Itu namanya feeling. Bahkan mengorbankan perasaanmu sendiri demi perasaannya orang lain. Itu namanya feeling. Siapa yang feeling? Oke, kayaknya lebih sedikit ya. Oke. Wah, berarti thinking semua nih. Yang nomor 6 adalah thinking. Artinya kamu mengambil keputusan berdasarkan logika dan apa yang seharusnya benar. Kasih tanda kutip karena benar salah itu kan masih your own judgment ya toh. Tapi yang seharusnya benar. Bahkan kalau yang tadi feeling itu mengorbankan perasaan diri sendiri demi orang lain. Kalau thinking itu mengorbankan perasaan orang lain demi apa yang benar itu. Itu thinking, ngambil logika apa yang harusnya seperti ini. Siapa yang thinking? Oke, kayaknya separuh-separuh ini. Yeah. Oke, yang ketujuh adalah perceiving atau menerima. Artinya kamu menerima keadaan apapun, situasi apapun kamu terima. Sangat fleksibel, sangat spontaneous. Spontaneous itu spontan, sangat impulsif, sangat kreatif, suka hal-hal yang baru, cepet bosen, dan mudah merasa dikekang. Padahal tidak ada sing ngekang, tapi kamu merasa dikekang. Itu perceiving. Siapa yang perceiving? Ayo. Aku sih tahu kira-kira siapa sih. Yang bahasa-bahasanya. Oke. Ini kayaknya lebih sedikit. Oh,
Oke, kalau judging yang nomor 8, kamu sangat memperhatikan dan menilai keadaan yang di sekitarmu, dan kamu tertata, terjadwal, organized, terencana, dan paling nggak suka sama yang namanya perubahan. Itu judging. Jadi judging itu bukan menghakimi ya, tapi menilai artinya. Siapa yang judging di sini? Lebih banyak nih. Ya, oke. Selanjutnya nomor 9. Aduh, masuk aku jamin itu. Yang nomor 9, people oriented. People oriented, fokusmu adalah orang, sangat empatis dan peka terhadap sekitarmu. Kamu good listener, kamu caring orangnya, tapi sering mengorbankan tugas atau pekerjaan demi orang lain, demi kenyamanan orang. Itu namanya people oriented. Siapa yang people oriented? Oke, nomor 10 adalah task oriented, atau fokusmu adalah tugas atau pekerjaan yang ada di depan mata. Sangat efektif, sistematis, reliable, bisa dipercaya, andalkan, tapi sering mengorbankan kenyamanan orang demi pekerjaan yang perlu dikerjakan. Siapa yang task oriented? Oh, lebih sedikit. Tadi pantesan katanya. Oke, jangan ada pantesan. Nomor 11 adalah dominan. By the way, kalau nggak tahu yang sebelah sini ini 1 sampai 7 ini adalah dari MBTI ya. Kalau yang dari sebelah kanan sini ini yang dari MKHU, merah kuning hijau ungu. Yang 11 adalah dominan. Berani, bertekad, aktif, visioner, mandiri, bisa memimpin, tapi juga galak, bosi, merasa tidak butuh orang lain, dan paling nggak bisa suruh minta maaf. Itu orang dominan. Siapa yang dominan? Oke, ya. Nah, kalau yang nomor 12-nya adalah stabil, yaitu kalem, tenang, sabar, bisa bekerja di bawah tekanan. Itu orang stabil. Pendengar yang baik juga, tapi juga pasif, tidak termotivasi, banyak kompromi, susah maju, dan lebih milih nonton daripada mengerjakan sendiri. Siapa yang stabil? Oke, yang terakhir 13, intim. Intim itu maksudnya ya intim. Artinya nggak tahu bahasanya apa lagi tuh intim itu. Intim itu antusias, tulus, banyak disukai orang, temennya banyak, gampang berteman, gampang untuk minta maaf, tapi juga pelin-pelan, tidak bisa sendirian, ingin populer, berlebihan orangnya, dan prioritasnya kacau. Siapa yang orang intim? Oh, kok nggak terlalu banyak ya kayaknya? Atau katanya benda ya? Yang terakhir adalah cermat, yaitu teliti, bijak, setia, standarnya tinggi, banyak berkorban, tapi juga perfeksionis, negative thinking, terlalu banyak rencana-rencana, dan lebih banyak analisa daripada bekerja. Siapa yang cermat? Banyak ya, banyak loh orang-orang ungu. Oke, itu overview panjang, tapi itu sebenarnya hanya overview, kita sama sekali tidak masuk ke daging-dagingnya ya. Tapi ini hanya beberapa cara untuk mengobserve atau memperhatikan dan menghitung, mengukur dan memperhatikan. Siapa yang belajar hal-hal baru tentang dirinya sendiri barusan, atau tentang temannya mungkin? Oke. Nah, sekarang semuanya kertasnya diangkat. Oke, sudah? Kalau sudah, semuanya disobek, dibuang, dan buang dari hapus dari pikiranmu. Lupakan bahwa itu adalah dirimu. Hapus. Lupakan bahwa kamu adalah apapun itu. Jangan dibuang di lantai ya guys. Ada yang tidak rela
Oke? Ya sudah. Boleh nyobanya sudah boleh selesai. Itu cuma drama saja. Karena poinnya ada di sini. Oke? Poinnya di sini. Dengarkan. Kalau kalian tak suruh itu sobek-sobek terus dibuang, terus kalian tak suruh melupakan apa yang barusan kita lakukan, kira-kira bisa enggak? Oh, ada yang bisa ya? Oh, bisa ya? Sudah ada ingat sebenarnya sekarang. Tidak ada yang masuk, jadi sudah ingat. Oke, ya udah jadi berarti aku sharingnya. Sekian, terima kasih. Tak bilang nih, kamu nggak akan bisa melupakan apa yang kamu ketahui tentang dirimu sendiri dengan begitu saja. Kamu nggak bisa memfungsikan diri di luar dari apa yang kamu ketahui tentang dirimu sendiri. Bukan hanya tentang personality test yang kita barusan lakukan, tapi latar belakang kita, keluarga kita, background, pengalaman hidup, yang personality yang barusan kita bicarakan, dan bahkan gender. Pengalaman kita sebagai laki-laki atau perempuan juga berbeda. Oh, btw next, sorry aku lupa. Next, tatot. Cuma gitu. Biar ngikuti catatanku. Tapi jangan salah. Aku sangat suka ngomongin personality test kayak gini. Makanya aku mudeng karena aku sangat suka belajar dan mengikuti. Tapi tahu nggak, seringkali hal-hal kayak gini tuh jadi apa? Jadi apa kira-kira? Prison. Asik. Bahasa ekstrem loh itu. Jadi penjara, apalagi? Pagar, oke. Alasan. Bubble. Dan yang sebenarnya bahasaku yang sangat jauh lebih santai daripada itu adalah alasan, betul? Itu jadi excuses kita, jadi alasan kita. Bukan alasan, tapi alasan. Karena enaknya bahasa Jawa ya, kita jadi alasan. Siapa yang pernah dengar kalimat-kalimat ini? Coba next. Aku tuh terlalu introverted. Aku nggak bisa kalau disuruh tampil di depan orang, terus ngomong. Nanti aku gemeteran. Atau kamu bilang, aku tuh awkward, nggak bisa, aku suruh basa-basi. Mungkin kalau ada temennya gitu bisa kali ya yang dibantu. Tapi kalau suruh ngobrol berduaan gitu, aduh bingung aku suruh ngomong apa. Atau aku kagok sama anak-anak. Nah, menurutku kalau interaksi sama anak kecil itu bingung caranya. Kalau SMA atau kuliah itu mungkin masih oke lah. Tapi kalau anak SD, anak TK itu susah. Aku tidak merasa terpanggil di situ. Dengerin dulu ya guys. Yuk, jangan ngobrol ya, dengerin. Nomor 4, enggak usah nomor 4. Atau aku enggak tahu teknis-teknis, aku enggak tahu perkabelan. Aku enggak tahu, aku tuh gaptek. Aku saja itu enggak mudeng. Berapa kali dijelasin pun aku nggak akan mudeng. Siapa yang pernah denger ini? Karena ini apa? Papa mama? Oh, bukan cuma yang barusan, semua ini loh. Karena ini tahu nggak guys? Ini adalah next. Ini adalah kata-kata yang pernah keluar dari mulutku sendiri. Glorious excuses. Alasan-alasannya glory. Kalau ada yang nggak tahu, nama aku Glory. Atau aku bilang ini keluar dari mulutku sendiri ya. Aku tuh memang galak. Aku memang sarkas. Kalau orang lain sakit hati ya udah, bukan tanggung jawabku. Aku tuh sering pergi-pergi, kalau udah pergi tuh rasanya gatel. Susah untuk bisa komitmen, susah kalau dikasih tanggung jawab. Daripada aku udah bisa dipercaya, mending ngasih orang lain aja. Dan masih ada banyak hal yang lain. Tapi ini literally yang kamu baca ini adalah alasan-alasan yang pernah keluar dari mulutku sendiri. Mulutnya Glory sendiri ini. Atau next, pernah denger ini enggak? Aku terlalu sibuk, jadwalku sudah penuh dan nggak menentu. Nanti aja kalau sudah sibuk, nanti aku baru pelayanan. Aku orangnya nggak detail, aku nggak bisa kalau mengerjakan yang nggak detail. Yang disuruh mengerjakan yang detail itu aku nggak bisa. Aku tuh nggak pede, nggak bisa kalau disuruh mimpin kayak gitu. Aku aja masih belajar, belum pinter, disuruh mimpin yang bener aja. Atau aku tuh nggak pinter ngomong, nggak bisa berdoa, nggak pernah mimpin doa. Kalau doa sendirian ya mungkin lah, tapi kalau suruh mimpin doa, jelek, kata-katanya jelek. Nanti aku dijudge orang. Orang-orang di sini tuh hobinya ngejudge dan ngeritik. Ngapain aku pelayanan kalau cuma dikritik? Aduh, nanti aku malah mengganggu orang lain. Orang lain terganggu sama aku.
Dan aku bukan memperlancar, malah nanti jadi beban. Aku tuh emang aslinya nggak bisa, dari sononya aku nggak bisa. Memang aku kayak gitu. Setelan pabrik, gimana lagi? Takut ah. Atau aku nggak pernah ada yang ngajari. Kalau cewek biasanya nggak kayak gitu, kalau cowok biasanya nggak kayak gitu. Orang kayak aku apa bisa? Siapa yang pernah dengar ini? Hal-hal ini semua. Siapa yang pernah dengar? Oke, sekarang tangannya turunin. Siapa yang pernah ngomong hal-hal kayak gini? Aku yakin semua kalian, apapun itu, apapun yang ada dalam pikiranmu sekarang, kamu pernah punya excuses. Kamu pernah punya alasan. Ngaku sama dirimu sendiri, coba pikirin. Selama ini alasan-alasanmu apa aja? Next. Ada yang tahu TV show ini? Sorry, aku mungkin agak lama ini hari ini. Ada yang tahu TV show ini? Ini Korean, ada TV show Korea yang cukup kuno. Dan kayaknya cuma ada, pokoknya pendek lah. Tapi aku suka karena judulnya aja It's Dangerous Beyond the Blankets. Bahaya di luar selimutku. Karena konsepnya adalah orang-orang introvert yang suka, yang mereka literally acaranya itu mereka cuma di dalam sebuah rumah, mereka uplok-uplok dewe, kadang-kadang tuh tidak ada suara, tidak ada apa-apa, tidak ada yang ngobrol, mereka literally cuma uplok-uplok sendiri. Makanya konsepnya, judulnya adalah It's Dangerous Beyond the Blankets. Aku suka acara ini, kenapa? Karena ini adalah comfort zone-ku. Buat aku setuju bahwa aku kadang-kadang, bukan kadang-kadang, lebih sering aku berpikir seperti ini, bahwa lebih baik aku di dalam aja. It's better for me if I just stay inside. Aku kalau daripada aku, lebih baik buat aku kalau aku udah keluar, aku udah ketemu siapa-siapa, aku di dalam aja. Lebih aman, lebih nyaman buat aku di dalam comfort zone-ku. Tapi apa tema kita tahun ini, guys? Taste and what? Taste and what? Testify. Merasakan, mengecap, dan bersaksi. Bersaksi. Kamu gimana caranya kita mau testify kalau kita di dalam rumah? Kalau kamu gimana caranya kita bisa testify kalau kamu cuma di dalam comfort zone-mu sendiri, di dalam kenyamananmu sendiri? Nggak bisa. Makanya hari ini aku mau challenge kita untuk jadi next uncomfortable. Coba sama-sama semuanya, uncomfortable. Apa artinya uncomfortable? Tidak nyaman, tidak nyaman. Siapa yang suka merasa tidak nyaman? Oh, ada ya? Oh ya? Wow, kalian lebih hebat dari aku. Aku tidak suka merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena tidak nyaman. Gitu. Nyaman itu nyaman, tidak nyaman itu tidak nyaman. Bener gak? Nggak ada yang suka. Ya mungkin kalian ada ya yang suka tidak nyaman. Aku nanti mungkin bisa diwawancara karena aku nggak ngerti kenapa. Buat aku itu aku tidak merasakannya. Aku tidak bisa kayak gitu loh. Tapi orang generally, kebanyakan orang itu tidak suka sama yang namanya tidak nyaman. Tapi siapa yang pernah dengar phrase ini, growing pains? Siapa yang pernah dengar? Growing pains atau no pain no gain. Kalau nge-gym mungkin pernah no pain no gain. Growing pains atau no pain no gain itu artinya apa? Kalau tidak sakit, tidak bertumbuh. Kalau tidak painful, kalau tidak sakit, tidak akan ada pertumbuhan. Itu namanya growing pains. Coba tanya sama Ko Tristan atau siapa yang nge-gym. Kalau kamu angkat beban 5 kilo, terus sakit, terus besok kamu angkat lagi 5 kilo sudah sakit, artinya apa kok? Sudah beradaptasi, terus harus ditambah bebannya. Kalau kamu sudah nyaman, artinya kamu harus menambah bebannya supaya kamu sakit lagi. Bayangin. Demi apa? Demi ototmu itu muscle-nya bertumbuh, di stretch, ditarik supaya bertumbuh, supaya tambah kayak adirai lama-lama. Caranya adalah
pelan-pelan dihituin. Pain is required to grow. Perlu ada rasa sakit untuk bisa bertumbuh. Jadi kalau aku merasa nyaman di next PhD, terus aku pergi, bukan gitu. Bukan itu yang aku maksud. Tapi aku pernah ngomong ini di entry Faithful. Aku bilang di next kita itu bisa feel safe to feel unsafe. Tapi mungkin itu agak kalau diulang-ulang agak bingung. Mungkin caranya yang lebih baik adalah ngomong we can feel safe to feel uncomfortable. Kita bisa merasa nyaman untuk merasa aman untuk merasa tidak nyaman. Di dalam komunitas kemarin yang sudah dibicarain beberapa kali sama Cina juga minggu lalu, sama Ko Yung Yung juga, Kak Dea juga sih ngomong, kita ini mau membuat tempat yang aman di sini, betul? Aman untuk apa? Tak kasih tahu ya. Bukan hanya aman untuk bersenang-senang, aman untuk lalali-lili, tapi aman untuk tidak nyaman. Supaya kamu tahu kalau kamu di sini kamu tidak nyaman, ada perasaan yang tidak nyaman itu ada bagusnya supaya kamu bisa bertumbuh. Supaya kita tidak puas diri, supaya kita tidak sendek dan mandek pertumbuhan kita, supaya kita bisa bersaksi, supaya kita bisa testify. Next, 1 Korintus ini agak kecil, tapi intinya ini tak bacain ayat 19-nya aja. 1 Korintus 9 nanti dibaca sendiri di Alkitab masing-masing ya. 1 Korintus 9 ayat 19 bilang gini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikanku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus bilang, aku tuh bebas, mau ngapain pun sebenarnya bebas. Aku mau mager di rumah itu bebas. Aku mau nari-nari di luar, aku mau nggak ngomong sama orang, atau aku mau ngomong sama semua makhluk di seluruh dunia, itu aku bebas mau ngapain aja. Tapi aku akan menjadi hamba untuk memenangkan sebanyak mungkin orang, supaya aku bisa testify, bersaksi kepada sebanyak mungkin orang. Ini bukan soal jadi people pleaser atau penjilat atau kamu membiarkan dirimu diinjak-injak oleh orang, bukan itu. Tapi ini soal adaptability atau kemampuan untuk menyesuaikan diri. Kemampuanmu untuk menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu ini. Kalau aku perlu tegas, aku akan tegas. Kalau aku perlu sabar, aku akan sabar. Kalau aku perlu fokus sama tugas yang di depanku ini, aku bisa. Tapi kalau ada temen yang lagi perlu diperhatikan, ya aku juga bisa. Kalau aku dikasih kesempatan untuk bersaksi di depan, aku bisa. Walaupun mungkin itu bukan alamiah, natural, naluri alami buat aku. Tapi kalau naluriku adalah aku suka ditampil di depan orang, dipuji, dilihat dan dipuji orang, tapi aku diminta pelayanan di belakang layar yang tidak ada satu orang pun yang lihat, aku juga bisa. Kalau diminta berdoa, aku bisa. Kalau diminta mimpin, aku bisa. Duduk di sebelah teman yang lagi duduk sendirian, aku bisa. Bahkan cari obrolan sama teman itu, aku juga bisa. Itu namanya adaptability, menyesuaikan diri, kemampuan untuk menyesuaikan diri. Caranya gimana kita bisa jadi adaptable kayak gitu? Harus bisa bertumbuh, kamu harus bertumbuh. Karena memang kita semua punya kekuatan sendiri-sendiri, betul? Kita tapi juga punya kelemahan sendiri-sendiri, betul? Betul enggak? Kalau kamu kuat di dalam suatu hal, itu bukan alasan kamu tidak melakukan hal yang lain. Tak ulangi ya. Kalau kamu kuat dalam suatu hal, bukan alasan untuk kamu tidak melakukan hal lain. Tapi kalau kamu lemah dalam hal yang lain, bukan berarti kamu tidak pernah melakukan itu. Bukan berarti kalau kamu pinter nyanyi, terus kamu kerjaannya cuma nyanyi tok. Atau
Atau kalau kamu paling nggak bisa disuruh nyapu, bukan berarti kamu nggak pernah nyapu seumur hidupmu. Itu bukan kayak gitu, bukan kekuatan dan kelemahan itu, sistemnya bukan seperti itu. Instead, apa yang harus kita lakukan adalah menjadikan titik kelemahan kita itu titik pertumbuhan. Jadikan kelemahanmu itu titik pertumbuhanmu. Artinya dari situlah kamu harus bekerja, belajar, bertumbuh supaya kamu lama-lama bisa, supaya lama-lama tambah kuat di bidang itu. Terakhir ya, aku mau belum terakhir deh. Kita mau case study sedikit, oke? Tahu nggak salah satu kelemahan manusia yang aku yakin semua dari kalian nggak ada yang bisa. Nggak cuma kalian toh, semua manusia sekarang ini ada 8 miliar manusia di seluruh dunia. Semua nggak ada yang bisa. Ada satu kelemahan. Tahu nggak apa? Ada yang tahu? Ada yang mau nebak? Nggak ada. Apa? Pasti tidak ada yang bisa berjalan di atas air, betul? Itu kelemahan manusia ada. Kelemahan tuh ya lo nggak bisa. Tapi siapa yang bisa? Selain Tuhan Yesus, ada satu orang, literally ada satu orang yang sebenarnya seharusnya dia tidak bisa, tapi dia melakukannya. Sekarang baca ayat ini, terus aku akan kasih waktu 2 menit aja untuk ngobrol sama sebelahnya. Kira-kira pelajaran apa yang kita dapat dari Petrus dalam situasi ini? Ya, tak ceritain dulu singkatnya adalah waktu ini Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian pergi dulu, naik kapal dulu, naik tak susul. Nyusulnya jalan kaki, tapi jalannya di atas air. Ini kejadiannya. Terus waktu Petrus lihat dari dalam kapal, dia bilang, loh itu Yesus. Yesus panggillah aku untuk datang kepada kamu. Lalu ini ayatnya ini yang ada di sini. Yuk sekarang 2 menit baca, terus setelah itu ngomong sama sebelahmu, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapat dari Petrus ini, gimana caranya? Bicarakan kejadiannya apa dan pelajarannya apa. Mana? Aku ya.
Oh ya, jangan takut. Oke. Diteriakkan aja. Apa yang terjadi? Kejadiannya apa yang kalian baca ini? Petrus jalan di atas air. Petrus melakukan hal yang mustahil. Ya. Dia literally stepped out of his comfort zone. Dia literally keluar dari zona nyamannya yang adalah jalan napak di bumi. Dia keluar dari zona nyamannya itu dan jalan napak di atas air. Bukan hanya soal keluar dari personality atau kepribadian, tapi keluar dari apa yang adalah natur manusianya dia. Terus pelajarannya apa? Kejadiannya adalah Petrus jalan di atas air. Apa yang kalian dapat? Pelajarannya apa? Yuk teriak aja, siapa? Percaya apa maksudnya? Percaya sama Tuhan, yeah. Berani mencoba. Jangan takut sama air. Jangan bimbang. Nah. Terus? Apa? Kurang percaya. Pelajarannya apa kurang percaya? Jangan kurang percaya. Kalau kurang percaya tenggelam. Jangan kurang percaya. Nah. Jangan takut jatuh. Jangan nanggung. Oh, jangan sia-siakan kesempatan. Selama-lamanya Petrus akan tercatat. Oh, sorry guys, aku lagi ngomong nggak denger. Bentar. Tadi Koyong bilang ini bagus juga. Ini poinnya bagus. Jangan sia-siakan kesempatan karena selama-lamanya Petrus dicatat sebagai satu-satunya manusia selain Yesus yang berjalan di atas air. Bener deh? Bayangin kalau kalian nanti kamu dikasih kesempatan untuk melakukan sesuatu, terus nanti kamu tercatat sebagai satu-satunya manusia yang melakukan itu di seluruh dunia ini sepanjang sejarah. Wow. Anyways, yuk apa tadi ciri-ciri? 1, 2, 3. Jangan overthinking. Iya betul. Jangan overthinking. Bisa renang nggak? Ada lagi? Apa? Apa? Bisa renang. Harus bisa renang. Kalau udah bisa renang belajar guys. Nanti kalau banjir itu. Oke, ada lagi? Itu semua tadi kalian membicarakan hal-hal yang aku mau highlight, yang mau aku garis bawahi. Karena kalau pakai kata-kataku sendiri ya, next. Kalau pakai kata-kataku sendiri adalah don't be afraid, trust God and just do it. Tadi ada percaya, ada jangan takut, jangan bimbang, jangan setengah-setengah, ambil kesempatan, and just do it. Tadi apa kata-katanya? Berani mencoba, just do it. Don't be afraid itu apa? Yuk dengarkan lagi ya. Don't be afraid itu apa? Petrus lihat Yesus jalan di atas air dan dia sendiri sedang jalan di atas air. Ini sudah waktu dia lagi jalan ya. Tapi jadi mulai tenggelamnya waktu apa? Waktu dia takut dan dia mendengarkan ketakutannya sendiri. Dia membiarkan dirinya terbawa oleh ketakutannya sendiri. Kalau aku tenggelam piye? Kalau aku malu-maluin diriku sendiri piye? Kalau aku gagal piye? Kalau orang lain lihat aku gagal piye? Jangan-jangan ini aku saja tidak lagi jalan, ini jangan-jangan ini aku cuma lagi membayangkan. Gimana kalau aku tidak bisa? Piye kalau aku tidak bisa? Siapa yang pernah mikir-mikir hal yang kayak gitu di dalam pikirannya sendiri? Bukan tentang jalan di air ya, tapi tentang apapun yang kamu kerjakan. Kita semua punya ketakutan, betul? Kita semua suka overthinking, tadi bilang jangan overthinking. Kita semua suka overthinking. Kita tidak ada yang suka melakukan yang tidak nyaman, namanya aja tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan itu karena itu di luar dari naluri kita, dari naturnya kita.
Jadi, yang pertama adalah jangan dengarkan ketakutanmu. Bukan jangan takut, tapi jangan dengarkan ketakutanmu. Jadi harus dengerin siapa? Dengerin Tuhan. Yang kedua adalah trust God. Waktu Petrus jalan di atas air, apakah Petrus tiba-tiba punya superpower? Apakah dia tiba-tiba jadi superhuman? Apakah dia tiba-tiba celing gitu terus jadi manusia ajaib? Enggak. Apa yang membuat Petrus bisa jalan di atas air kalau gitu? Apa? Percaya. Apa yang membuat dia bisa jalan? Mujizatnya Tuhan, kekuatannya Tuhan, kemampuannya Tuhan yang memampukan Pak Petrus untuk jalan. Betul? Bukan karena kekuatannya Petrus sendiri, bukan karena Petrus bisa jalan di atas air, tapi karena dia diberi oleh Tuhan kemampuan untuk jalan di atas air. Peter defied gravity without denying reality. Petrus defied gravity, melawan gravitasi tanpa dia menyangkal realita. Dia bukan sedang bilang, oh aku berubah. Dia bukan lagi bilang, oh aku ekstrovert kok. Terus habis itu kamu di depan orang. Dia bukan menyangkal realita. Dia bukan menyangkal apa yang sesungguhnya benar. Dia bukan menyangkal naluri. Tapi dia memilih untuk percaya bahwa yang memampukan aku itu Tuhan, bukan kemampuanku sendiri. Tapi aku dikasih kemampuan untuk bisa jalan, untuk bisa ngomong sama orang, untuk bisa melakukan apa yang aku harus lakukan ini, karena Tuhan yang ngasih kekuatan pada aku. Tuhan itu menciptakan kita semua dengan personality, latar belakang, pengalaman yang berbeda-beda. Dengan sengaja dia mendesain semua kita ini satu persatu. Tapi itu bukan untuk mengkotai kita, atau kayak tadi Kak Grace bilang, kayak untuk menaruh kita di dalam bubble atau di dalam penjara. Tapi untuk apa? Supaya dia bisa menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang Tuhan bekerja dalam kehidupanku lewat aku itu akan beda dengan caranya Tuhan bekerja lewat kehidupannya Richard. Karena apa? Karena kita beda, maka caranya Tuhan akan beda. Dan disitulah kemuliaannya Tuhan. Bener gak? Kekuatannya Tuhan akan lebih ditunjukkan kalau kita semua berbeda daripada kalau kita semua sama. Betul gak? Lebih gampang bekerja sama banyak orang yang satu jenis daripada banyak orang yang berbeda-beda jenis. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan yang memampukan. Tapi setelah kita percaya terus apa? Apa? Just do it. Nike. Waktu Yesus panggil Petrus untuk jalan di atas air, apa terus Yesus ke kapal terus gendong dibopong Petrus, yuk gitu. Iya enggak? Enggak. Apa yang terjadi? Petrus harus literally keluar dari kapal, memilih untuk dia sendiri. Aku harus keluar dari kapal ini dan berjalan di atas air. Dia harus yang melakukannya sendiri. Tidak ada yang dorong, joroke, maksa. Dia harus memilih untuk mengerjakannya sendiri. Dan dia harus memandang Yesus dan berjalan kepada Yesus dengan kakinya sendiri. Memilih untuk melakukan itu sendiri. Tuhan yang memampukan, tapi kita yang harus mengerjakannya, guys. Tuhan yang akan menolong, tapi kita yang harus memilih untuk melakukannya. Kalau aku percaya Tuhan akan bantu aku untuk sharing di depan ini, tapi terus waktu aku disuruh sharing, terus aku bilang, enggak bisa. Apakah kalian akan lihat pekerjaan Tuhan di sini? Dan apakah aku bisa testify tentang Tuhan? Tuhan memang memberi kekuatan, betul. Tapi terus aku sharing di depan kaca cerminku. Nggak ada yang merasakan pekerjaannya Tuhan itu yang sudah dilakukannya lewat aku. Jadi cara yang ketiga adalah kerjakan. Just do it, kerjakan.
Next. Kita sudah membahas dari ngomongin personality sampai excuses sampai literally manusia jalan di atas air. Mungkin rasanya agak ekstrim ya kalau kalian mikir jalan di atas air, orang aku mikirku concern paling kekhawatiranku sekarang adalah kalau diam aku ngomong apa ya. Tapi the thing is, no matter how big, sebesar atau sekecil apapun hal yang kamu khawatirkan ini, yang kamu perlu kerjakan ini, prinsipnya itu tetap sama. Mau kamu nanti mau ngomongin soal rencana di masa depanmu, pekerjaanmu, aduh aku nanti kuliah di mana, aduh nanti pekerjaanku piye ya, apakah aku di sini aja, sekolahku piye sehari-hari, aku kok ketemu sama orang ini piye, di pelajaranku ini piye, aduh aku di keluargaku seperti ini piye, dengan teman-temanku di next aku piye, di M3 aku kayak gimana. Nggak peduli sebesar apapun atau sekecil apapun, prinsipnya sama. Jangan takut untuk melakukan the uncomfortable. Don't be afraid to do the uncomfortable. Jangan takut untuk mengerjakan apa yang tidak nyaman itu. Percayalah pada Tuhan and just do it. Kerjakan saja. Dan goalnya ini untuk apa? Ingat, goalnya untuk apa? Supaya kita bisa testify, supaya kita bisa menceritakan kepada orang lain apa yang sudah kita kecap dari Tuhan kita. Bayangin kalau di komunitas ini, di next ini ya, setiap dari kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita sudah merasakan sendiri, punya pengalaman yang manis itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terus kamu keluar dari zona nyamanmu untuk masing-masing mengerjakan apa yang Tuhan kasih kepada kamu untuk kerjakan. Aduh, udah nyaman Siti, ya wes, aku kerjakan, aku akan kerjakan terus. Dan kalian semua satu sama lain ini saling menceritakan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu masing-masing. How amazing would that be? Keren gak? Dan ini sudah terjadi sekarang ini. Tapi aku yakin akan lebih lagi terjadi, akan lebih lagi dirasakan, dan kita akan bisa lebih lagi apparent banget di kita lihat dan kita rasakan. Bahkan minggu depan nanti kita ada 2 teman kita yang akan testify. Segway-nya keren banget. Minggu depan akan ada 2 teman kita yang akan testify. Dan nanti setelah itu akan ada lebih banyak lagi dari kalian ini yang akan testify, bukan hanya di depan sini, kepada teman-temanmu di sini, satu sama lain di KHL, di gereja pusat, di sekolahmu, di keluargamu, bahkan nanti nggak tahu Tuhan bawa kamu kemana, karena kamu not afraid to do the uncomfortable. Nah, poin discussion yang untuk di M3 nanti. Hari ini teman-teman dari YKK sudah join kita dan nanti akan join di M3. Jadi nanti kenalan dulu ya, karena aku yakin kalian saling tidak mengenal nama. Kenalan karena tak kenal maka tak sayang. Tapi bicarakan ini, kekuatanmu itu apa? Kalau tadi sudah lupa karena tak suruh sobek-sobek, berarti ya yang kamu ingat. Kekuatanmu apa? Kelemahanmu apa? Bukan cuma kelemahan, tapi alasanmu apa? Selama ini hal-hal apa yang kamu pakai itu jadi alasanmu? Yang ketiga, pilih satu alasanmu dan putuskan satu hal praktis yang mau kamu lakukan untuk melawan alasanmu itu. Aku sudah punya satu, tadi aku sudah ngomong sama Cik Nat, jadi aku sendiri juga mengaplikasikan, guys. Pilih satu. Boleh yang terserah, itu pilihanmu, kamu mau yang sangat cetek rasanya, yang maksudnya yang paling bisa dilakukan, atau yang kayak wah dalam itu ya terserah kamu lah, senyamanmu di dalam M3mu. Tapi kamu harus pilih satu dan harus ada satu hal praktis yang bisa dilakukan. Dan yang keempat, berdoa untuk satu sama lain. Oke? Ingat, kita bukan aku mesti ngomongnya susah, menyangkal realita,
tapi kita mau percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita, dan kita cuma perlu mengerjakannya. Ya, setuju? Yuk, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berbicara, dan terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, biar semua yang kami dengar dan pelajari malam hari ini, Tuhan, itu bisa berbekas merema. Biar kami menjadi semakin berani untuk mengerjakan hal-hal yang tidak nyaman itu, supaya kami bisa bertumbuh, dan supaya kami bisa menceritakan tentang Engkau dalam kehidupan kami, dan supaya orang lain bisa melihat pekerjaan Tuhan melalui kami. Kami percaya Tuhan, kami bertopang padamu, Engkau yang akan memampukan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan mengerjakan apa yang Engkau kerjakan itu dalam kehidupan setiap dari kami. Roh-Mu yang ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur, kami mau Tuhan mengerjakan. Terima kasih untuk komunitas di tempat ini, dan biar kami bisa bertumbuh bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Amin. Ya, kita kasih tepuk tangan buat kita.